Kenapa Malaysia tak sesuai beli pesawat tempur Gripen dari Sweden? Hari ini kita bahas satu video yang kelihatannya pintar, rapi, penuh istilah militer. Tapi kalau kita kupas pelan-pelan, isinya bukan analisis strategis, ini lebih ke pembenaran ketidakmampuan. Judul videonya adalah Kenapa Malades Tak Sesuai Beli Gripen. Kedengarannya seolah Malades punya banyak opsi, lalu dengan bijak memilih yang paling rasional. Padahal kalau kita jujur, pertanyaan yang benar itu bukan kenapa Malades tak beli Gripen, tapi kenapa Malades sekarang tak mampu pilih apa-apa. Dan lucunya, soal itu sama sekali tidak dibahas oleh si pembuat video. Malaysia tak sesuai beli pesawat tempur Gripen dari Sweden. Seperti mana yang soalan ni tanya, kenapa Malaysia tak angkat Gripen? Okey, ini aku akan explain secara ringkas dan padat, secara basic untuk ramai orang awam faham lah. Yang pertama, pesawat tempur Gripen ni kalau kita beli dalam waktu yang sekarang untuk Malaysia, kita akan rugi. Kenapa? Sebab setiap kali kita membeli pesawat baru, kita kena train kita punya pilot. Kita kena tunggu pesawat tu siap. Dan kita kena masukkan sistem diorang dalam sistem ATM, Angkatan Tentera Malaysia lah. Jadi proses itu termasuk proses pembelian, documentation dan sebagainya, ia memakan masa yang lama, mungkin 3 ke 4 tahun ataupun 5 tahun. Baru kita dapat sepenuhnya pesawat tu. Sedangkan mengikut plan QDM sekarang ini, untuk pesawat tempur 4.5 generasi plus yang jenis-jenis Gripen ni lah, Hornet dan sebagainya, diorang nak pakai tak lama. Diorang nak pakai around 15 tahun sahaja. Paling tinggi pun 2040 kita akan tukar terus kepada pesawat tempur generasi kelima. Ia agak merugikan lah untuk Malaysia. Sebab kalau kita beli Gripen, kita tunggu dalam full 3-4 years, kita akan pakai around 11 tahun dia. And then kita kena tukar baru. So rugilah. That is why QDM come with solution. Kita beli Hornet Kuwait. Sebab Hornet Kuwait dah siap. Jet tu kita dah tahu macam mana nak pakai. Pilot kita tak payah di training kan. Pilot kita tak payah training. Foreman maintenance dah tahu nak maintain pesawat tu macam mana. Alat ganti semua cukup dan sebagainya. So proses tu lebih mudah dan senang. And same time meningkatkan capability kita punya Air Force. Yang kedua, kos untuk beli pesawat tempur Gripen ni sebenarnya mahal. Okay? Berdasarkan laporan terbaru daripada Malaysia Defence, berdasarkan pembelian 17 pesawat tempur Columbia, yang latest Columbia beli, ia berharga sebuah 800 juta ringgit. Sebuah. Lebih elok kita belanjakan duit untuk beli pesawat tempur generasi kelima terus, macam Sukhoi 57 yang kos dia around 200 juta lebih ringgit sebuah, dan juga F-35 yang kos dia around 400 juta ke 500 juta sebuah. Lebih murah daripada Gripen dan kita dapat capability yang jauh ke hadapan yang kita boleh. Narasi pertama yang dipakai adalah narasi klasik negara kekurangan dana. Kami tak beli Gripen karena rugi. Ini mirip orang yang dompetnya kosong lalu berkata, aku tak beli Ferrari karena maintenance-nya mahal. Masalahnya bukan Ferrarinya, masalahnya uangnya memang tidak ada. Dan ini pola lama. Setiap kali anggaran militer Malades dipertanyakan, jawabannya selalu filosofis, efisiensi, jangka panjang, strategis, dan transisi generasi. Padahal di lapangan, realitasnya jauh lebih sederhana. Anggaran pertahanan Malades stagnan, bahkan tertekan. Pada dasarnya, tidak ada pembahasan anggaran yang real, tidak ada data defisit, pemotongan, atau prioritas sipil. Semua dibungkus seolah keputusan strategis sadar. Ini bukan analisis militer, ini adalah manajemen citra. Argumen kedua, kami hanya pakai pesawat 4,5 generasi sampai tahun 2040, lalu lompat ke generasi kelima. Ini kedengarannya keren, visioner, tapi kita jujur aja, negara yang bahkan belum mampu membeli pesawat 4,5 generasi secara konsisten, tiba-tiba bicara lompat ke generasi kelima. Padahal, pesawat generasi kelima itu bukan cuma beli unitnya saja, tetapi harus mempersiapkan infrastrukturnya, data linknya, secure networknya, maintenance steel, supply chain, dan juga political clearance, terutama untuk F-35. Bahkan, negara seperti Jerman, Jepang, dan Korea Selatan yang kaya, ketika mereka masuk ke F-35 dengan persiapan puluhan tahun, Malades, helikopter tempur saja disewa.
Ini mimpi tanpa fondasi. Budak Malades ini bilang, Gripen mahal, 800 juta ringgit satu unitnya. Lalu dengan santainya dia berkata, lebih baik beli Su-57 seharga 200 juta ringgit atau F-35 seharga 400 sampai 500 juta ringgit. Ini di titik ini, analisisnya ini mulai runtuh total. Kenapa runtuh? Yang pertama, harga unit itu tidak sama dengan total cost. F-35 itu mempunyai sistem cost yang sangat tinggi. Lalu ketergantungan penuh ke Amerika Serikat, software dan spare part-nya di-lock oleh Amerika Serikat. Yang kedua, Su-57. Produksinya terbatas, belum matang, bahkan Rusia sendiri jumlah operasionalnya masih sangat minim. Kalau benar Malades mampu beli F-35, tidak akan ada drama sewa helikopter, tidak akan ada kekurangan suku cadang, tidak akan ada penundaan modernisasi yang bertahun-tahun. Membandingkan harga Gripen dengan F-35 tanpa konteks politik dan operasional, itu sama dengan menyesatkan. Budak Malades ini juga mengatakan soal Hornet, ini adalah solusi. Kenapa dibilang solusi oleh si budak Malades ini? Karena pilot sudah tahu, teknisi sudah paham, dan maintenance-nya mudah. Semuanya benar, tapi justru disitulah masalahnya. Fakta, di medan perang modern, pesawat jenis Hornet ini mempunyai radar jenis kuno, radar lama. Kemudian survivability-nya rendah, kalah dengan VBR-nya, Beyond Visual Range-nya. Sangat tergantung dengan support. Nah, Hornet hari ini bukan pesawat pemburu. Dia adalah pesawat latihan lanjut dan pertahanan area terbatas. Jadi untuk intersepsi ringan, untuk show of force, dan juga untuk patroli rutin. Bukan untuk air defense. Nah, mengandalkan Hornet di era sekarang itu sama dengan defensi pasif, bukan kekuatan udara sejati. Soal biaya operasional pesawat Gripen Rp120.000 per jam, sementara Hornet itu Rp50.000 per jam. Ini pertanyaannya, biaya per jam itu untuk misi apa? Jam terbang latihan kah? Jam patroli atau jam tempur penuh? Fakta penting yang dihilangkan bahwa Gripen itu dirancang untuk sortie cepat, kemudian untuk turn around singkat dan operasi dari landasan yang darurat. Sementara Hornet ini maintenance-nya heavy, downtime-nya tinggi, jam terbangnya efektif lebih sedikit. Kalau pesawat murah per jam tapi lebih sering di hanggar, itu bukan hemat, itu adalah ilusi. Sekarang kita masuk ke bagian yang tidak pernah diungkap. Malades sedang tidak punya ruang fiskal untuk belanja militer besar. Dan ini bukan hinaan, ini adalah fakta. Indikasinya adalah modernisasinya lambat, pengadaan bertahap kecil, banyak sistem lama yang dipertahankan. Helikopter disewa, bukan dibeli. Negara yang kuat militernya tidak menyewa alat tempur inti. Menyewa itu tanda bahwa kami butuh tapi kami belum mampu. Video budak Malades ini bukan menjelaskan kenapa Gripen tidak cocok untuk Malades. Video ini menjelaskan kenapa Malades harus terlihat seolah masih punya kontrol penuh, padahal opsinya makin sempit. Tidak salah tidak beli Gripen, tidak salah juga pakai Hornet. Yang keliru adalah berpura-pura ini pilihan strategis besar, padahal realitasnya adalah keterbatasan anggaran dan ketidakmampuan. Dan beda besar antara kami memilih untuk tidak beli dengan kami belum mampu beli. Yang satu soal strategis, yang satu lagi soal kenyataan.